Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup di dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, dalam bacaan yang pertama dari kitab Sirah diungkapkan tentang persahabatan. Sahabat yang setia laksana obat kehidupan. Hanya orang yang takwa akan memperolehnya. Orang yang takwa memelihara persahabatan dengan lurus hati, sebagaimana ia sendiri demikian pula sahabatnya. Dalam Injil suci disabdakan tentang perkawinan, tentang pernikahan. Lebih daripada persahabatan, pernikahan itu. Karena itu menyangkut seluruh hidup, menyangkut seluruh kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga. Kehidupan pernikahan bukanlah kontrak sosial, artinya sama-sama membuat satu perjanjian dan hanya untuk itu sajalah urusan-urusan suami dan istri. Di dalam hidup pernikahan Katolik lebih daripada itu, bukan hanya kontrak sosial, tetapi adalah sakramen. Sakramen artinya juga menerima bahwa Allah ikut serta campur tangan di dalam kehidupan keluarga. Percaya bahwa hidup pernikahan adalah jalan kesucian. Karena itu di dalam pernikahan seperti disebutkan di dalam Injil,
apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan manusia. Itu sabda Yesus kepada orang-orang Farisi, mereka yang menceritakan tentang perceraian. Karena Musa membuat surat cerai untuk mereka, tetapi sejak awal mula apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalau Musa menulis surat cerai itu karena mereka keras hati, karena mereka keras hati, karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Karena ketegaran hati, karena kekerasan hati. Tetapi sejak semula, seperti dikatakan dalam Injil, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita, karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Karena itu apa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Ibu bapak dan saudara-saudari semua, marilah kita berdoa bersama untuk keutuhan hidup rumah tangga, keutuhan kehidupan perkawinan, supaya tetap lestari, karena memang diperlukan selalu pembaharuan dalam hidup pernikahan, bagaimana merawat hidup keluarga, merawat hidup perkawinan itu, entah lewat doa-doa, entah lewat persekutuan hidup, persekutuan doa, ataupun juga lewat aktivitas-aktivitas yang lain yang bertujuan untuk merawat, menjaga keutuhan hidup perkawinan. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.